Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, siswi SMK Negeri 1 yang berbahagia, ya, selamat belajar di rumah, tetap bersemangat, tetap berprestasi, dan jangan lupa berdoa ya, semoga COVID segera berakhir. Baiklah, para siswa, siswi, kita akan belajar tentang operasi vektor. Nah, yang kita pelajari yaitu masih tentang vektor di dimensi 2. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor bisa dilakukan dengan secara geometri dan secara aljabar. Yang secara geometri bisa menggunakan aturan segitiga dan aturan jejar genjang. Untuk aturan segitiga, perhatikan gambar 2.7. Di situ terlihat ada vektor U dengan vektor V. Cara menjumlahkan vektornya, lihat vektor U. Jika vektor U dijumlahkan dengan vektor dengan vektor V, vektor U lalu dilanjutkan ke vektor V. Nah, dari pangkal U sampai dengan di ujungnya vektor V, itulah hasil penjumlahannya, atau vektor dinamakan dengan vektor C. Terlihat kan membentuk suatu segitiga. Selanjutnya yaitu aturan jajar genjang. Vektor resultannya atau hasilnya diperoleh dengan mengimpitkan titik pangkal kedua vektor yang dijumlahkan. Misalnya ini vektor U dengan vektor V. Vektor U ditambahkan dengan vektor V, kita tarik dari titik pangkal kedua vektor. Nah, ditarik garis diagonal yang hasilnya itu merupakan penjumlahan. Jadi berbentuk jajar genjang. Jadi yang sisi U berhadapan dengan sisi bayangannya U. V juga. Selanjutnya yaitu penjumlahan vektor secara aljabar. Misalkan vektor U itu A dan B dan vektor V A2 dan B2. Kedua vektor itu dapat dijumlahkan dengan menjumlahkan masing-masing elemennya. Yang untuk yang di sumbu X A1 ditambah A2, yang B1 dengan B2 untuk sumbu Y-nya. Jadi misalnya contoh vektor U 3, 4 dengan vektor V 1 dengan negatif 2. Tentukan penjumlahan vektor U dan vektor V. Caranya, vektor U ditambah vektor V sama dengan 3. 4 ditambah 1 negatif 2. Yang 3 yang sama-sama posisinya X, 3 ditambah 1 hasilnya 4. Yang posisinya Y, 4 dengan negatif 2 ditambahkan hasilnya 2. Selanjutnya, pengurangan vektor. Pengurangan vektor sama aja artinya dengan penjumlahan vektor dengan lawan dari vektor yang salah satu. Misalnya vektor A dikurangi B, itu artinya sama dengan vektor A dijumlahkan dengan vektor B yang arahnya berlawanan. Lihatlah gambar 2.9. Vektor U dengan vektor V dijumlahkan. Vektor U dengan vektor V dikurangkan. Vektor U arahnya ke atas. Ini titik pangkalnya ditemukan.
vektor V arahnya diubah berlawanan, negatif V. Tadi dengan aturan jajar genjang tadi diperoleh vektor C. Jadi C-nya arahnya ke kiri. Sama dengan vektor U dikurangi vektor V. Selanjutnya pengurangan vektor dengan cara aljabar. Misalkan vektor U sama dengan A1, B1, dan vektor V A2, B2, maka pengurangan vektor U oleh vektor V dapat diperoleh dengan cara mengurangkan masing-masing elemennya, ya. Jadi yang posisinya di sumbu X, A1 dikurangi A2, yang posisinya di sumbu Y, B1 dikurangi B2. Misalnya, contoh, diberikan vektor U 3, 4, dan vektor V 1, negatif 2. Tentukan vektor U dikurangi vektor V. Jadi yang 3 dikurangi dengan 1, hasilnya 2. Yang bawahnya 4 dikurangi negatif 2, sama dengan 6. Operasi selanjutnya yaitu perkalian vektor dengan skalar. Apabila K adalah suatu bilangan real atau skalar dan vektor U adalah vektor sembarang, maka K dikalikan vektor U adalah suatu vektor yang sejajar dengan U dan panjangnya K kali panjangnya U. Jika K lebih dari 0 atau positif, maka K dikalikan vektor U searah dengan U. Jika K negatif, maka K dikali vektor U itu berlawanan arah dengan vektor U. Misalnya ini U. Yang V, vektor V sama dengan 2 kali vektor U. Arahnya sama, tapi panjangnya 2 kalinya. 2 kali dari U. Yang vektor W bawahnya, vektor W itu sama dengan negatif 3 kali vektor U. Panjangnya itu 3 kali vektor U, tapi arahnya berlawanan karena negatif. Selanjutnya, perkalian vektor dengan skalar secara aljabar. Nah, misalkan vektor U sama dengan AB dan N adalah suatu bilangan real, maka N dikalikan vektor U dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. N dikali vektor U sama dengan masing-masing dikalikan ya. N dikali A, bawahnya N dikali B. Contohnya, diberikan vektor U sama dengan 3, 4. Tentukan 2 kali vektor U. Nah, masing-masing elemennya kita kalikan. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4, 8. Jadi 2 kali vektor U sama dengan 6, 8. Sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar bisa diperhatikan. Jika M ini M dan N ini suatu skalar, vektor U dan vektor V suatu vektor sembarang, maka berlaku M dikalikan dalam kurung penjumlahan vektor U dan vektor V, maka sama dengan perkalian masing-masingnya. M dikali vektor U ditambah M dikali vektor V. Yang seperti yang kedua, jika M ditambah N, baru dikalikan dengan vektor U, sama aja artinya dengan masing-masing dikalikan dengan vektor U. M dikali vektor U ditambah dengan N dikali vektor U. Yang sifat ketiga, M dikalikan dalam kurung N dikali vektor U, sama artinya dengan dalam kurung M dikalikan M, tutup kurung, baru dikalikan dengan vektor. Selanjutnya perkalian skalar dua vektor.
Operasi perkalian pada vektor dapat dikerjakan melalui dua cara, yaitu yang pertama jika sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Misalnya, diberikan vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B, B1, B2, hasil kedua vektor itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi perkalian vektor A dengan vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah dengan A2 dikali B2. Jadi hasil perkalian dua vektor yang sudutnya tidak diketahui akan menghasilkan besaran skalar. Contohnya, diberikan vektor P 5, 7, dan vektor Q 3, negatif 2. Tentukan hasil kali vektor P dan vektor Q. Penyelesaiannya, diketahui vektor P, yaitu dengan unsur P1 sama dengan 5 dan P2 sama dengan 7. Untuk vektor Q, unsur Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan negatif 2. Vektor P dikali vektor Q sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 dan 7 dikali negatif 2 sama dengan 14, lalu dijumlahkan 15 ditambah negatif 14 sama dengan 1. Jadi hasil kali vektor P dan Q adalah 1. Selanjutnya, yaitu untuk sudut antara kedua vektor yang diketahui. Jika diketahui sudut antara kedua vektor, misalnya sudut alfa, maka hasil perkalian titiknya yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikalikan cos alfa. Nah, ini sifat perkalian skalar. Berlaku sifat asosiatif dan sifat komutatif. Nah, contohnya. Diketahui vektor A, diketahui besar vektor A sama dengan 4, besar vektor B sama dengan 6, sudut antara vektor A dan vektor B 60 derajat, tentukan perkalian titik antara vektor A dan vektor B. Nah, vektor A dikalikan titik dengan vektor B sama dengan tadi besarnya vektor A 4 dikali dengan besarnya vektor B 6 dikali dengan cos dari 60 derajat nilainya setengah, hasil totalnya itu 12. Jadi hasil dari perkalian titik antara vektor A dan vektor B sama dengan 12. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di forum, di classroom ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.